Dan dalam pantulan layar gelap itu, Bambang ngeliat sosok perempuan tua tadi lagi, berdiri di belakangnya. Rambut putih panjang, wajah pucat, mata kosong. Balik lagi sama gue Ardi di Radio Realita. Hari ini gue bakal bawain cerita dari Bambang. Bambang ini seorang mahasiswa perantau. Dia ngekos di sebuah bangunan tua, sederhana banget, di pinggiran kota. Bukan kos-kosan mewah dengan fasilitas lengkap. Kosnya ini cuma bangunan 2 lantai dengan lorong sempit dan kamar-kamar berderet. Cat temboknya udah pada ngelupas dan suasananya sering sepi banget. Kadang malah kerasa kayak kosong, padahal ada penghuninya. Yang terdengar cuman suara pintu berderit, langkah kaki tergesa di malam hari, atau bunyi kursi digeser dari kamar sebelah. Itu pun samar, bikin orang jadi mikir, itu beneran orang atau bukan? Bambang sendiri datang dari kampung kecil. Dia bukan anak tunggal, keluarganya sederhana, tapi ada satu orang yang paling dekat sama dia, ibunya. Buat Bambang, suara ibunya itu udah kayak rumah. Meski jauh di kota, telepon singkat dari ibunya selalu jadi penghapus penat. Tapi, cerita ini bukan tentang jarak antara kota dan kampung, bukan juga tentang rutinitas kuliah atau tugas-tugas mahasiswa. Cerita ini tentang bayangan yang ternyata jauh lebih dekat dari yang kita kira. Kos-kosan itu terletak di sebuah gang kecil, agak masuk ke dalam, jauh dari jalan besar. Bangunannya nggak terlalu besar, cuma 2 lantai, cat dindingnya udah mulai pudar, dan lampu lorongnya sering berkedip kayak lampu disko murahan. Kalau siang, suasananya biasa aja, rame sama suara anak-anak kos yang keluar masuk, bercanda, atau sekadar nongkrong di teras. Tapi kalau udah malam, apalagi lewat jam 12, kos itu berubah jadi tempat yang sepi banget. Sepi yang bikin telinga rasanya aneh, kayak ada tekanan, kayak udara jadi lebih berat. Bambang, mahasiswa tingkat akhir, udah beberapa minggu ini jadi penghuni tetap kamar nomor 7 di lantai atas. Kamarnya sederhana, kasur tipis, meja belajar kecil, sama lemari kayu yang salah satu pintunya udah susah ditutup rapat. Di atas meja ada laptop yang selalu menyala sampai larut malam. Bambang lagi ngerjain skripsi. Targetnya lulus semester ini, jadi mau nggak mau dia harus begadang hampir tiap hari. Jam menunjukkan pukul 12.45 malam. Suara hujan rintik terdengar dari luar jendela, ngetok-ngetok pelan ke kaca yang udah sedikit berdebu. Kipas angin di pojokan berputar malas, bunyinya mendengung monoton, kadang ngeluarin suara tek-tek karena baling-balingnya goyang. Bambang menguap lebar sambil ngucek mata. Tangannya masih sibuk ngetik di keyboard. Matanya lelah, tapi pikirannya masih muter-muter sama bab 3 skripsinya yang enggak kelar-kelar. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba ada suara pelan. Suara lembut seorang perempuan, samar, datang dari arah pintu kamarnya. Bang, ayo makan dulu. Jangan begadang terus, nak. Bambang langsung berhenti mengetik. Napasnya tertahan. Suara itu suara ibunya. Dia pelan-pelan menoleh ke pintu. Pintu kayu yang catnya udah ngelupas itu masih tertutup rapat. Lampu lorong di luar pintu memang suka redup. Jadi cahaya yang masuk lewat celah bawah pintu cuma tipis. Dia ngusap wajahnya, berusaha mikir logis. Mungkin cuma halusinasi. Kecapekan kali gue, gumamnya pelan. Tapi perasaan di dadanya nggak bisa bohong. Itu tadi suara ibunya, persis banget. Bambang punya hubungan yang cukup dekat sama ibunya. Dari kecil sampai kuliah, ibunya selalu jadi orang yang paling perhatian. Kalau di rumah, ibunya selalu bawel soal makan, soal begadang, bahkan soal kebiasaan Bambang main komputer sampai subuh. Mungkin karena itulah suara tadi langsung bikin Bambang merinding. Antara kangen dan takut. Dia berdiri, jalan pelan ke pintu. Tangannya ragu waktu megang gagang pintu, tapi akhirnya dia tarik juga. Pintu kebuka, dan yang dia lihat cuma lorong panjang, sepi. Lorong kos itu punya lantai keramik kusam. Lampu gantungnya tinggal 1 yang nyala.
Udara malam masuk lewat jendela di ujung lorong, bikin gorden tipis di situ berkibar pelan. Nggak ada siapa-siapa. Bambang celingukan, nahan napas. Halo? Ada orang? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Nggak ada jawaban. Dia akhirnya balik lagi ke kamar, nutup pintu, dan duduk di kursi. Hatinya masih nggak tenang. Di kepalanya, suara itu kedengeran jelas banget. Nggak mungkin salah, itu suara ibunya. Dia coba ngelanjutin ngetik, tapi matanya terus ngelirik ke pintu. Sekali dua kali dia merasa kayak ada bayangan lewat di celah bawah pintu. Tapi pas dia tatap lama, bayangan itu nggak ada lagi. Jam udah lewat jam 1 pagi. Rintik hujan makin deras, suara air turun dari talang terdengar deras di luar. Bambang akhirnya mutusin buat berhenti ngetik sebentar, ngelurusin punggungnya yang pegel. Dia berdiri, jalan ke jendela, buka tirai sedikit. Dari jendela lantai 2 itu, dia bisa lihat halaman kos yang basah kuyup. Air hujan jatuh kena lampu teras, bikin efek cahaya kayak ribuan jarum kecil jatuh dari langit. Biasanya pemandangan ini bikin hati tenang, tapi malam itu terasa beda. Ada semacam rasa dingin yang merayap dari kaki sampai ke tengkuknya. Dan saat itulah suara itu terdengar lagi. Bang, ayo makan dulu. Ibu udah bikinin lauk kesukaan kamu. Suara yang sama, persis. Dan kali ini lebih jelas, seolah datang tepat dari belakang punggungnya. Bambang spontan noleh cepat ke arah pintu, kosong. Lalu dia nengok ke meja belajarnya, juga kosong. Napasnya mulai berat, tangannya gemetar. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Katanya pelan, hampir nggak keluar suara. Malam itu Bambang nggak bisa lagi ngerjain skripsi. Dia cuman duduk diam di kursi, pandangan kosong ke layar laptop yang udah mati sendiri. Kepalanya penuh tanya, apakah dia halusinasi karena stres atau beneran ada sesuatu yang manggil dia? Pukul 2, akhirnya dia rebahan di kasur. Lampu kamar dia biarin nyala, nggak berani matiin. Dia nutup mata, berharap bisa tidur. Tapi beberapa menit kemudian, dia dengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, satu-satu kayak ada yang jalan ke arah kamarnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Bambang langsung bangun, duduk tegak di kasur. Dadanya deg-degan parah, hening. Lalu suara itu terdengar lagi, kali ini sangat jelas, lembut, penuh kasih sayang. Bang, buka pintunya. Ibu mau ketemu kamu. Bambang yang duduk di kasur, keringat dingin bercucuran, memandang terus ke arah pintu kamar yang tertutup. Tangannya gemetar, ragu antara buka pintu atau tetap diam. Suara itu hilang begitu saja. Sejak malam itu, Bambang jadi susah tidur. Pikirannya masih kebayang-bayang suara ibunya yang manggil di depan kamar kos. Dia udah coba nganggap itu cuma halusinasi karena kecapean. Tapi rasa penasaran bercampur takut bikin kepalanya nggak bisa tenang. Hari itu, Bambang jalani kuliah kayak biasa. Dia sengaja nambahin waktu nongkrong di perpustakaan biar nggak buru-buru pulang ke kos yang sepi banget. Tapi mau nggak mau, pas malam tiba, ia tetap harus balik. Kos itu satu-satunya tempat dia bisa istirahat. Jam udah nunjukin hampir jam 11 malam, waktu dia kelar ngerjain draft revisi skripsi. Angin malam masuk lewat celah jendela, bikin tirai tipis berkibar pelan. Suasana kos sepi banget. Dari ujung lorong cuma ada suara kipas angin rusak di kamar tetangga yang bunyinya bikin merinding, kayak mesin mogok. Bambang akhirnya rebahan di kasur tipisnya, coba merem. Baru sebentar hampir ketiduran. Tiba-tiba, Bambang? suara itu. Suara ibunya lagi. Bambang langsung melek. Jantungnya deg-degan gak karuan. Pelan-pelan dia nengok ke arah pintu. Sama persis kayak kemarin, suara itu kedengeran jelas banget kayak beneran ada di depan kamar. Ya Allah. Gumamnya pelan. Dia bangkit, berdiri di lantai dingin, terus melangkah pelan mendekat ke pintu. Tangan udah mau megang gagang pintu tapi tiba-tiba dia ragu. Akhirnya cuma nempelin telinga ke daun pintu. Sepi, nggak ada apa-apa. Beberapa detik hening. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat, kayak beneran tepat di luar pintu. Bang, buka pintunya, Nak. Bambang langsung merinding. Itu suara ibunya, lembut,
Sama persis kayak dulu waktu kecil sering dibangunin pagi-pagi. Tapi ibunya ada di kampung, jauh banget dari sini. Gimana bisa suaranya sampai kos? Dengan tangan gemetaran akhirnya Bambang beranikan diri buka pintu. Bunyi engsel pintu bikin suasana makin tegang. Lorong kosong, lampu neon di atas cuma nyala redup, berkedip-kedip. Yang kelihatan cuma lantai kusam dan dinding lembab penuh noda. Nggak ada siapapun. Bambang nengok ke kiri, terus ke kanan. Sepi. Semua pintu kamar tetangga juga ketutup rapat. Tiba-tiba dari ujung lorong ada suara sandal diseret. Siapa? Suara Bambang pelan. Suara gesekan sandal itu malah berhenti. Bambang buru-buru nutup pintu lagi, langsung balik ke kasur, tarik selimut sampai ke dada. Tubuhnya bergetar, mulutnya komat kamit baca doa. Beberapa menit lewat, baru aja matanya mau terpejam lagi. Tiba-tiba ketukan pelan teratur tepat di depan pintunya. Bambang langsung keringat dingin dan barengan sama ketukan itu, suara lembut kedengeran lagi. Bang, buka pintunya nak, ibu kangen kamu. Bambang spontan teriak. Siapa di luar? Jangan bercanda. Gua laporin loh. Ketukan berhenti. Bambang buru-buru lompat dari kasur. Coba beranikan diri buka pintu sekali lagi. Lorong tetap kosong. Tapi kali ini ada hal yang bikin bulu kuduknya makin berdiri. Pintunya kebuka lebar sendiri. Padahal tadi dia cuma buka setengah. Kayak ada yang barusan dorong dari luar. Dengan panik, Bambang langsung nutup lagi, kunci rapat-rapat, terus duduk di lantai sambil narik napas panjang. Besok paginya, pas matahari udah tinggi, Bambang akhirnya cerita ke salah satu temen kosnya, Anto, yang kamarnya 2 pintu dari kamarnya. Tok, semalam lo dengar suara orang ngetok pintu nggak? Suaranya agak ditahan biar nggak kelihatan takut. Anto lagi nyuci pakaian di kamar mandi, terus nengok sambil bingung. Ngetok? Enggak. Emang ada yang datang malam-malam? Gue tidur pules banget. Nggak tahu ya, kayak ada orang manggil, ngetok pintu, kenceng banget. Kirain ada orang lewat depan kamar lo juga. Anto malah ketawa kecil. Lu aja kebawa mimpi kali. Udahlah, jangan dipikirin. Kos ini emang suka ada yang aneh. Gue juga kadang ngerasa kayak ada orang jalan di lorong, padahal kosong. Udah biasa. Bambang diem. Kalau kejadian sekali, mungkin bisa dibilang mimpi. Tapi ini udah 2 malam berturut-turut. Malam berikutnya, Bambang coba siapin diri. Dia taruh segelas air putih di meja belajar, buka mushaf kecil di samping bantal, dan sengaja nyalain lampu kamar biar nggak terlalu gelap. Tapi ternyata, tetap kejadian lagi. Tepat lewat tengah malam, suara itu datang. Bambang, Kali ini bukan dari depan pintu, tapi dari dalam kamar. Bambang langsung duduk tegak di kasur. Matanya nyapu seisi kamar. Lampu masih nyala, jendela rapat, pintu terkunci. Tapi suara itu jelas kayak beneran ada yang manggil di belakangnya. Perlahan dia noleh. Kosong. Detik berikutnya, pintu kamarnya berderit kebuka sedikit. Padahal jelas tadi dia kunci rapat. Bambang panik, langsung lompat, nutup lagi, terus pasang kunci sambil tangannya gemetar. Dia duduk di lantai, napas ngos-ngosan, keringat dingin ngalir, dan dalam hatinya cuma ada satu pertanyaan yang bikin jantung makin nyesek. Kalau ini beneran suara ibu, berarti ada apa sama ibu di rumah? Pagi itu, Bambang bangun dengan wajah pucat. Matanya sayu, lingkar hitam jelas kelihatan di bawah mata. Semalaman ia nggak bisa tidur tenang. Suara itu terus datang berulang, kadang dari depan pintu, kadang dari pojok kamar, kadang malah dari dalam kepalanya sendiri. Yang bikin makin aneh, suara itu selalu suara ibunya. Persis, nggak ada bedanya sama sekali. Bambang duduk di tepi kasur, termenung. Di kepalanya cuma ada satu pertanyaan, apa kabar ibu di rumah? Akhirnya ia memutuskan untuk menelepon ke kampung. Tangannya agak gemetar saat meraih ponsel. Nomor ibunya langsung ia tekan menunggu nada sambung berdering. Beberapa detik terasa lama, sampai akhirnya terdengar suara di seberang. Halo, Bambang? Suara itu terdengar serak, tapi jelas suara ibunya.
Bambang langsung terisak lega. Bu, ibu baik-baik aja kan? Nggak sakit apa-apa? Ibunya sempat terdiam sebentar sebelum menjawab. Ibu sehat, Nak. Kenapa tanya begitu? Ada apa? Bambang menarik napas panjang. Ia ragu mau cerita. Enggak, Bu. Cuma kangen aja. Jawabnya akhirnya. Ibunya tertawa kecil. Baru sebentar di rantau udah kangen? Kamu harus kuat, Bang. Selesaikan kuliahmu. Jangan gampang goyah. Bambang mengangguk meski tahu ibunya nggak bisa lihat. Iya, Bu. Doain aja. Setelah menutup telepon, perasaan Bambang campur aduk. Di satu sisi ia lega ibunya ternyata baik-baik saja. Tapi di sisi lain, justru itu yang bikin makin aneh. Kalau ibunya sehat, lalu suara yang memanggilnya di kos itu siapa? Hari itu, Bambang berangkat kuliah dengan pikiran yang masih kacau. Di kelas, ia sulit konsentrasi. Bahkan dosen sempat menegurnya karena terlihat bengong saat diskusi. Saat istirahat, ia duduk di kantin bersama Randy, temannya sejak semester awal. Randy dikenal santai, humoris, dan sering jadi tempat curhat. Bang, lu kenapa? Muka lu pucat banget. Lagi ada masalah sama skripsi ya? Tanya Randy sambil menyendok bakso. Bambang menatap kosong sebelum akhirnya berkata pelan. Ren, lu percaya nggak kalau ada suara-suara aneh di kos? Suara aneh gimana? Ya, kayak ada orang manggil malam-malam. Padahal jelas nggak ada siapa-siapa. Randy terdiam sejenak, lalu menaruh sendoknya. Kos lu kan memang terkenal agak seram. Gue pernah dengar cerita dari anak angkatan atas. Katanya dulu ada penghuni yang meninggal di sana. Tapi gue kira cuma gosip. Kalau suara itu mirip sama suara orang yang kita kenal, gimana? Maksud lu? Suara itu mirip banget sama suara ibu gue, Ren. Randy terdiam cukup lama, lalu menepuk bahu Bambang. Waduh, kalau udah gitu sih, mending lu jangan cuek. Bisa jadi ada sesuatu. Maksudnya gimana? Gue juga nggak tahu pasti. Tapi biasanya kalau suara yang mirip orang terdekat, itu bisa jadi pertanda. Entah ada kabar buruk atau ada sesuatu di rumah lu. Kata-kata itu menusuk hati Bambang. Ia jadi makin gelisah. Malamnya, Bambang mencoba mengusir rasa takut dengan memutar murotal dari ponsel. Suara bacaan Al-Quran memenuhi kamar kos kecil itu. Untuk beberapa saat ia merasa lebih tenang. Namun tepat lewat tengah malam suara itu kembali muncul. Bambang, Kali ini, suara itu nggak terdengar dari pintu, tapi dari arah meja belajar, persis di dekat ponselnya yang sedang memutar murotal. Bambang refleks menoleh, dan di sana, di atas meja, gelas air putih yang ia taruh sejak sore berguncang sendiri, seakan ada yang menyentuh. Air di dalamnya beriak pelan, padahal kamar benar-benar tertutup, nggak ada angin masuk. Detak jantung Bambang berpacu kencang, lalu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Bang, pulang ya. Bambang terperanjat, kata-katanya berubah, bukan sekadar memanggil namanya, tapi menyuruhnya pulang. Bambang menutup telinga dengan kedua tangannya, mulutnya komat kamit membaca doa, tapi suara itu seolah tetap menembus pikirannya. Bang, pulanglah sebelum terlambat. Tubuh Bambang gemetar hebat. Ia merasa seperti ditarik ke arah pintu. Tangannya hampir saja bergerak sendiri untuk membuka pintu sebelum akhirnya ia jatuh terduduk di lantai. Malam itu ia nggak bisa tidur sama sekali. Pagi harinya, Bambang memutuskan untuk kembali menelpon rumah. Suara ibunya terdengar normal, bahkan ceria. Tapi kali ini ada sesuatu yang janggal. ibu sehat, Bang. Tapi semalam ibu mimpi aneh. Mimpi apa, Bu? Ibu mimpi kamu pulang, tapi wajahmu pucat. Kamu cuma berdiri di depan pintu rumah, nggak bicara apa-apa. Terus tiba-tiba kamu menghilang. Mimpi itu bikin ibu resah. Makanya pas kamu telepon ini, ibu seneng banget. Jangan aneh-aneh ya, Nak. Jaga diri baik-baik di sana. Iya, Bu. Aku baik-baik aja kok. Tapi dalam hati ia yakin ada sesuatu yang enggak beres. Suara di kos menyuruhnya pulang. Ibunya pun mimpi aneh. Apa ini pertanda? Sore harinya Bambang akhirnya memberanikan diri cerita lebih lengkap ke Randy.
mereka duduk di taman kampus, jauh dari keramaian. Ren, suara itu bukan cuma manggil gue aja. Semalam dia bilang gue harus pulang sebelum terlambat. Gila, itu sih udah parah banget bang. Jangan anggap enteng. Bisa jadi ada sesuatu yang bakal kejadian di rumah lo. Atau kejadian sama diri lo sendiri. Kalau jadi lo, gue mending pulang dulu. Nggak usah lama-lama, sekedar ngecek keadaan rumah dan keluarga. Daripada lo terus diganggu kayak gini. Ucapan itu membuat hati Bambang goyah. Ia mulai berpikir untuk benar-benar pulang. Tapi di sisi lain, skripsinya lagi dikejar deadline. Malam itu, suara itu kembali muncul. Tapi kali ini lebih menyeramkan. Bang, pulanglah besok. Bambang menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar suara, ini sudah menjadi peringatan. Malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasanya suka masuk dari jendela sekarang kayak berhenti berhembus. Yang terdengar cuma suara detik jam dinding sama dengung kipas angin kecil di meja. Bambang duduk di kursinya, bengong ngeliatin layar laptop yang masih nyala. Tugas nggak jalan, pikirannya udah penuh sama rasa was-was. Udah beberapa hari berturut-turut dia diganggu suara itu, suara ibunya. Bambang akhirnya nutup laptop, matiin lampu utama kamar, terus rebahan di kasur. Hanya lampu meja kecil yang dia biarin nyala redup. Dia coba tidur cepat, berharap bisa melupakan semua keganjilan itu. Tapi ketenangan itu nggak lama. Bambang? Suara itu lagi. Samar dari luar pintu kamar. Suara perempuan lembut tapi agak parau. Persis suara ibunya. Mata Bambang langsung melek. Jantungnya berdetak makin kenceng. Dia nengok ke arah pintu yang sedikit terbuka. Bam, ikut ibu nak. Bulu kuduknya langsung merinding. Perlahan dia bangkit, berusaha memastikan kalau itu bukan cuma ilusi. Dia tahan napas, kupingnya dia tajemin. Dan suara itu muncul lagi. Tapi kali ini, bukan dari pintu. Dari arah tangga kos, Bambang berdiri. Keringat dingin mulai netes dari pelipis. Dia sebenarnya mau pura-pura nggak dengar, tapi rasa penasaran dan rindu bikin langkah kakinya bergerak sendiri. Dia buka pintu kamar, keluar ke lorong yang sepi dan temaram. Kos itu udah kayak mati. Semua kamar kayaknya udah tidur. Hanya ada lampu neon redup di ujung lorong, kedap-kedip kayak hampir mati. Bambang menatap ke arah tangga. Nafasnya tercekat waktu suara itu terdengar lagi. Bambang, ayo turun. Ibu tunggu di bawah. Suara itu jelas banget, kayak ibunya beneran ada di bawah tangga. Perlahan Bambang nurunin kakinya. Tangga kos itu sempit, cat dinding udah kusam, dan lampu cuma setengah nyala. Udara di situ tiba-tiba dingin banget, padahal jelas nggak ada AC. Setiap langkah bikin bulu kuduknya makin berdiri. Sampai akhirnya dari sela anak tangga, Bambang bisa lihat lantai bawah kos. Dan di sanalah berdiri sosok perempuan. Dia berdiri tegak di depan pintu gerbang kos. Rambut panjang terurai nutupin sebagian wajahnya. Dari cahaya lampu jalan di luar, Bambang bisa lihat kebaya lusuh berwarna pucat. Bambang langsung membeku. Dadanya naik turun, kakinya gemeteran. Dia tahu siapa itu. Atau setidaknya dia ngerasa tahu itu ibunya atau sesuatu yang nyamar jadi ibunya. Bam, sini. Ikut ibu pulang. Suaranya lembut. Tapi ada yang aneh, kayak ada gema nggak wajar. Bambang mundur setapak gemetaran. Dia pengen teriak tapi suaranya nggak keluar. Dan tiba-tiba ada suara lain. Bambang, jangan ke situ nak. Jangan ikutin dia. Bambang membelalak. Suara itu juga suara ibunya. Tapi datangnya dari arah lorong belakang kos. Sekarang ada dua suara. Dua-duanya mirip banget, tapi beda sumber. Yang satu berdiri diam di depan pintu gerbang. Yang satunya lagi berbisik dari lorong gelap. Bambang, jangan percaya. Itu bukan ibu. Kepala Bambang langsung pusing. Hatinya kayak ditarik dua arah, antara rindu sama takut. Mana yang benar? Tubuhnya makin lemes. Dia buru-buru muter balik, lari naik tangga.
Nafasnya ngos-ngosan, hampir jatuh saking paniknya. Begitu sampai kamar, dia langsung masuk, banting pintu, dan puter kunci kenceng-kenceng. Dia bersandar di dinding, napas terengah-engah, hening, sampai beberapa detik kemudian. Ada yang ngetuk pintu kamarnya pelan. Bambang nutup mulut pakai tangan, nahan suara. Tubuhnya gemetar hebat. Dan suara itu muncul lagi, tepat di depan pintu. Bambang, ibu di sini. Bukain pintunya, Nak. Suara itu, suara ibunya. Dan malam itu, Bambang benar-benar gak bisa tidur lagi. Malam itu terasa gak ada habisnya buat Bambang. Setelah suara ketukan di pintunya berhenti, dia cuma bisa duduk di lantai berjam-jam, bersandar ke tembok dengan wajah pucat. Setiap ada bunyi samar dari luar, napasnya langsung tertahan. Matanya udah merah kering dengan lingkar hitam yang jelas banget. Jam dinding nunjukin pukul 2 dini hari. Bambang ngeliatin jarumnya dengan tatapan kosong. Dia pengen percaya kalau semua yang barusan itu cuma mimpi buruk gara-gara kecapean. Tapi bayangan ibunya di bawah tangga tadi terlalu nyata buat disebut mimpi. Dia coba pejam mata sebentar, atur napas. Dan saat itu juga hawa kamarnya berubah. Lampu meja sempat kedip-kedip, terus mati total. Gelap gulita langsung nutup ruangan. Bambang panik. Tangannya gemeteran ngeraba-raba meja, cari saklar lampu tapi nggak nemu. Baru aja tangannya nyentuh dinding, tiba-tiba Bambang, suara itu. Tapi kali ini kedengeran deket banget. Bukan dari luar pintu, bukan dari lorong, tapi dari dalam kamarnya sendiri. Bambang langsung kaku. Nafasnya berhenti di tenggorokan. Perlahan dia putar kepala, nunggu matanya bisa ngeliat dalam gelap. Dan di pojok kamar, dia ngeliat sosok perempuan. Rambut panjang nutupin muka, kebaya lusuh pucat, kaki telanjang nempel ke lantai. Dia berdiri diam banget, kaku, nggak bergerak sama sekali. Tapi Bambang bisa ngerasain tatapan matanya dari balik helaian rambut. Bambang mundur pelan, punggungnya nempel ke dinding. Dia pengen teriak tapi mulutnya kayak terkunci. Sosok itu mulai melangkah maju, pelan tapi pasti. Setiap langkahnya bunyi aneh, kayak tulang yang dipaksa gerak. Bambang merem, berharap sosok itu hilang. Tapi pas dia buka mata lagi, sosok itu udah tinggal beberapa langkah di depannya. ikut ibu pulang, Bambang. Jangan ngelawan. Ibu kangen. Suaranya lembut, persis suara ibunya. Tapi dingin, nggak ada hangat-hangatnya. Air mata netes di pipi Bambang. Antara rindu sama takut, hatinya kayak disobek. Tiba-tiba dari balik pintu kamar, ada suara lain. Bambang, nak, jangan percaya. Itu bukan ibu. Bambang langsung nengok ke pintu. Itu juga suara ibunya, tapi nadanya panik. Lebih manusiawi. Sekarang ada dua suara. Dua ibu. Sosok di pojok kamar berhenti gerak. Kepalanya pelan-pelan muter ke arah pintu tanpa gerakin badannya. Gerakannya aneh, patah-patah kayak boneka rusak. Pintu diketuk lagi. Lebih keras kali ini. Bambang, cepat buka. Jangan ikutin dia. Bambang makin bingung. Keringat dingin ngucur deras. Matanya bolak-balik antara sosok di kamar sama pintu yang bergetar pelan. Sosok itu akhirnya balik nengok lagi ke Bambang. Rambutnya agak tersibak, mukanya kelihatan. Kulit pucat kebiruan, mata hitam kosong, dan senyum yang terlalu lebar buat wajah manusia. Nak, ibu di sini. Jangan bohongi diri sendiri. Ayo ikut ibu. Senyumnya makin lebar, hampir nyampe kuping. Bambang langsung teriak, lari ke pintu. Tangannya gemeteran muter kunci, tapi pintunya kayak macet. Sementara itu, langkah sosok itu makin cepat mendekat, bikin lantai berderit keras. Bambang, lari cepetan. Suara dari luar teriak makin kencang. Dengan sisa tenaga, Bambang muter gagang pintu sekali lagi, dan akhirnya kebuka. Dia langsung kabur ke lorong, nggak berani nengok ke belakang. Lorong kos gelap gulita, lampu neon mati semua. Cuman ada cahaya bulan samar dari jendela kecil di ujung lorong. Nafasnya ngos-ngosan, kakinya nyaris goyah. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara lari kenceng.
Bambang nengok sekilas dan ngeliat sosok ibunya atau apapun itu lari dengan posisi tubuh aneh. Tangan terjulur, senyum lebar nempel di wajah. Dia jerit lagi, langsung lari turun tangga. Suara langkah sosok itu makin deket, ngeburu tanpa henti. Sampai di bawah Bambang hampir jatuh. Dia nengok ke arah gerbang kos, dan di sana ada sosok perempuan lain, juga mirip ibunya. Tapi wajahnya lebih jelas, matanya berkaca-kaca, bibirnya gemeter, kayak beneran ibunya yang asli. Nak, ikut ibu. Hayo pulang. Dua sosok, satu ngejar dari atas, satu nunggu di bawah. Bambang kejebak, nafasnya makin sesek, kepalanya pusing hebat, tubuhnya hampir ambruk, dunia rasanya muter, dan tiba-tiba semua lampu kos nyala barengan. Cahaya terang langsung nyilauin. Kedua sosok itu hilang. Kos jadi sunyi lagi. Bambang jatuh terduduk di lantai, nangis tanpa suara. Tubuhnya gemeteran parah. Malam itu dia sadar, yang ngeganggu dia bukan sekadar bayangan, ada sesuatu yang beneran pengen narik dia. Dan makin jelas semua ini ada hubungannya sama ibunya. Pagi itu, suasana di kamar kos Bambang terasa aneh. Udara kayak pengap, tapi dingin juga. Rasanya nempel di kulit, bikin bulu kuduknya berdiri, padahal kipas angin kecil di pojokan masih muter pelan. Tirai jendela cuman kebuka setengah, sinar matahari nyorot masuk, tapi bukan sinar yang hangat, malah redup. Bambang duduk di tepi kasur, masih pakai kaos oblong semalam. Matanya merah banget, jelas kelihatan dia nggak tidur semalaman. Masih kepikiran suara-suara yang dia dengar di telepon, suara ibunya, kedengeran capek, dan ada suara lain aneh banget yang nggak tahu datang dari mana. HP-nya tergeletak di lantai, masih nyolok charger. Semalam sinyal totally hilang, tapi pagi itu tiba-tiba HP-nya bergetar kencang. Hampir aja bikin Bambang loncat kaget. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Puluhan notif masuk bersamaan. Dengan panik, Bambang langsung meraih HP. Layar penuh pesan WhatsApp dari grup keluarga. Jantungnya deg-degan nggak karuan. Dia buka salah satunya. Mas, ibu udah nggak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibu meninggal subuh tadi. Bambang langsung kaku. Tangannya gemeter parah, hampir ngejatuhin HP. Kata-kata itu kayak nusuk langsung ke dadanya. Dunia rasanya muter. Dia baca ulang berkali-kali, tapi tetap nggak bisa percaya. Dengan panik, dia tekan nomor ibunya. Layar nunjukin calling. Nada sambung kedengeran. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak ada yang angkat. Sampai akhirnya kelempar ke pesan suara. Bu, jawab dong. Jangan kayak gini, Bu. Suaranya pecah, parau, kayak udah kehabisan tenaga nahan tangis. Bambang jatuh terduduk di lantai, badannya gemeter hebat. Kamar kos yang biasanya tenang tiba-tiba kerasa dingin banget, nyesek. Dia nutup wajahnya pakai kedua tangan, nangis sejadi-jadinya. Di kepalanya, kenangan-kenangan sama ibunya muncul berdesakan. Cara ibunya ngingetin makan, suaranya kalau lagi ketawa, sampai kebiasaannya nutup telepon dengan doa. Tapi ada satu hal yang bikin Bambang makin gak tenang. Dia inget banget percakapan terakhir. Di akhir telepon, ibunya bilang lirih, "Jaga diri ya Bang." Habis itu hening. Terus muncul suara lain. Napas berat, dalam. Kayak ada orang di belakang ibunya. Waktu itu Bambang mikir cuma gangguan sinyal. Tapi sekarang, setelah tahu kabar ibunya udah meninggal, Bambang merinding. Jantungnya berdegup gak karuan. Dia ngeliat ke arah cermin kecil di sudut kamar. Dan matanya langsung melebar. Untuk sepersekian detik, dia jelas banget ngeliat bayangan perempuan tua berambut panjang putih berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Bambang langsung noleh ke belakang. Hanya kasur berantakan. Dia meringkuk sambil meluk lutut, tubuhnya gemetar. HP-nya bergetar lagi. Kali ini panggilan video dari adiknya. Dengan tangan gemeter, dia angkat. Wajah adiknya muncul, matanya sembab, suaranya serak. "Mas, ibu sudah dimandikan. Nanti siang mau dimakamkan." Bambang tercekat, air matanya langsung jatuh deras. "Dek, kemarin ibu masih teleponan sama Mas. Mas denger suara ibu." Adiknya geleng, wajahnya kelihatan bingung sekaligus sedih.
Mas, kemarin ibu sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Nafasnya berat banget. Dokter sudah bilang kita siap-siap. HP ibu pun udah aku pegang. Kata-kata itu bikin Bambang kaku. Nafasnya tercekat. Telepon terputus. Kamar kembali sepi. Tapi keheningan itu nggak lama. Dari arah pojokan kamar terdengar suara kayak tetesan air. Bambang nengok, matanya melebar. Di bawah cermin ada bekas basah kayak jejak kaki. Jejak kaki telanjang, kecil, basah, seolah ada yang baru aja berdiri di sana. Dia mundur ke kasur, punggungnya nempel ke dinding. Nafasnya cepet, keringat dingin ngalir dari pelipis. HP-nya jatuh ke lantai, layarnya masih nyala. Pesan keluarga terus berdatangan. Mas, buruan pulang kampung. Ibu mau dimakamkan siang ini. Air matanya deras. Bambang pengen banget pulang, pengen ada di sisi ibunya. Tapi rasa takut bikin dia terpaku. Sosok perempuan tua itu kayak masih ada di kamar ini. Tiba-tiba, suara napas berat kedengeran lagi. Bukan dari HP, tapi dari belakang punggungnya. Tepat di telinganya. Bambang langsung loncat, teriak jatuh ke lantai. Dia noleh panik, tapi kamar kosong. Tirai cuman goyang pelan. Padahal jendela ketutup rapat. Matanya basah, jantungnya makin gak karuan. Dia tahu sejak semalam ada sesuatu yang udah masuk ke kehidupannya. Sesuatu yang nggak mungkin pergi begitu aja. Dengan tangan gemeter, dia ambil HP, coba nelepon adiknya lagi. Tapi sebelum tersambung, layar HP tiba-tiba mati sendiri, gelap. Dan dalam pantulan layar gelap itu, Bambang ngeliat sosok perempuan tua tadi lagi, berdiri di belakangnya. Rambut putih panjang, wajah pucat, mata kosong. Saat itu Bambang sadar, ada sesuatu yang ikut masuk, sesuatu yang sekarang nggak mau lepas darinya.